buat kita diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hari ini atau minggu ini kita masuk di dalam Minggu Palmarum atau Minggu Mare-Mare. Hari-hari sengsara Yesus segera akan datang. Maka Yesus mengintensifkan pengajaran-pengajarannya karena Yesus juga tahu bahwa dia akan mengalami proses sengsara itu. Yesus menyuruh murid-murid untuk mencari dan mengambil seekor keledai, yaitu seekor keledai beban yang muda. Itu adalah terjadi untuk penggenapan firman yang disampaikan oleh para nabi tentang dia yang mengatakan, "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Nats kita ayat yang kelima yang kita dengarkan tadi. Penyambutan masyarakat kepada Yesus ketika Yesus memasuki kota melebihi dari penyambutan masyarakat atas wali negeri Judea. Bahkan kepada Raja Herodes sekalipun, yang biasanya naik kereta kerajaan dan dikawal oleh sepasukan tentara Romawi, tentara berkuda. Suasana dan lemah lembutnya Yesus di atas keledai muda itu membuat masyarakat banyak terkesima. Dan ayat Nats 8 dan 9 pada Matius 21 dengan itu dalam Alkitab bersaksi dan mengatakan, orang yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikuti dia dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Setelah rombongan Yesus memasuki kota, maka gemparlah seisi kota, dan ada yang berkata, "Siapakah orang ini?" Lalu orang banyak itu menjawab, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Matius 21 ayatnya yang ke-11. Selanjutnya Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan di halaman Bait Allah, dan ia membalikan meja-meja penukaran uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dengan lantang dia berkata, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Melihat kejadian dan keajaiban
dan seruan puji-pujian Hosanna bagi Dia semakinlah membuat hati para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat semakin benci kepada Yesus. Karena mereka melihat semakin hari nama Yesus semakin besar dan semakin cemerlang. Sementara imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu semakin kecil dan kerdil. Apalagi Yesus di dalam beberapa perumpamannya sering memojokkan dan mempermalukan akan tingkah laku mereka itu. Lalu mereka ini mencari akal dan cara bagaimana untuk menjerat Yesus, untuk menghentikan ajarannya dan berusaha untuk membunuhnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Banyak orang datang mengikuti Yesus dan mulai menggemarinya. Yesus dapat mengadakan mujizat di jalan hidup kita ini juga, asalkan kita bisa sensitif dan merenungkannya dalam-dalam. Kita bisa lihat sewaktu Yesus menaiki seekor keledai itu, banyak orang mengeluh-ngeluhkannya, bahkan bergelegar berkata, Hosanna bagi Dia. Tetapi Yesus tidak memerlukan pujian tanpa makna. Saat ini juga Yesus ingin agar kita setia kepadanya dan mau membayar harga untuk melepas kenyamanan duniawi ini yang menghambat kita mengenal Dia dan mengikut Yesus. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita ini betul-betul pengikut Yesus atau cuma sebagai penggemar Yesus semata? Yesus mau agar kita tidak menyia-nyiakan hidup kita ini dengan sebagai penggemar saja. Dia mau kita menjadi murid setia yang rela membayar harga untuk pertumbuhan rohani kita. Seringkali kita terjerat kepada pikiran kita sendiri. Kita ingin mujizat besar untuk keperluan kita, barulah kita mau datang dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Filipus juga pernah berkata kepada Tuhan Yesus sebagai berikut, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Filipus adalah salah seorang di antara ke-12 murid Yesus itu sendiri. Seringkali kita memiliki iman yang seperti Filipus ini, iman yang didasarkan pada hal-hal yang kasat mata saja. Tuhan mengingatkan dan mengajak kita agar tetap percaya kepadanya. Tuhan juga menjanjikan surga kekal buat yang melakukan kehendak Allah Bapa dan memuliakan nama Yesus Kristus yang telah menebus kita dari kuasa dosa. Yesus juga dalam pengajaran-pengajarannya banyak membuat perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan sorga dan siapa-siapa saja yang berhak duduk di dalam kerajaan itu. Namun kita tahu juga penguasa dunia atau iblis sang penggoda dan raja penyesat itu akan terus berusaha supaya dapat menggagalkan tujuan mulia itu. Dia atau iblis itu selalu berusaha dengan cara apapun agar kita tetap mencintai dunia yang fana ini dengan berbagai kenikmatan sementara dunia yang kita alami ini. Itulah cobaan-cobaan dan seringkali tidak gampang melaluinya.
Tetapi kita harus mengetahui untuk mendapatkan emas yang bagus dan mahal haruslah melalui proses pembakaran dalam tungku api yang menyala-nyala dalam pemurniannya. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sebagaimana hari ini kita masuk dalam Minggu Palmarum, marilah kita bentangkan diri kita untuk menyambut anak manusia itu, Yesus Kristus, dengan seruan Hosanna bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosanna di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.